Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini dan selamat malam. Akhirnya WiFi kita baru sangat-sangat baru, belum 10 menit diperbaiki dan aku barusan bantu. Oke, jadi aku cerita dikit ya sebelum kita bahas topik yang sangat-sangat spektakuler pada hari ini. Ya, jadi gini guys ya. Jadi ceritanya nih, aku pindah rumah, ya kan? Pindah rumah. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang kompleknya itu baru banget gitu. Jadi komplek baru juga dan belum banyak box wifi kalau nggak salah ya. Yang biasanya kan mereka kan setiap provider tuh setiap 50 meter atau setiap tiang listrik itu kan ada kasih box untuk provider mereka. Contohnya Indiktit, kemudian yang tit gitu ya. Nah, usut punya usut ya. Rumah aku ini sebenarnya udah aku tanyain ke beberapa provider yang tanda kutip provider yang aku sukai gitu. Jadi gini, aku punya kos ya, dua rumah kos, yang satu 10 kamar, yang satu 15 kamar gitu ya. Nah, kemarin sama-sama kami pakai ini ya, provider yang ini yang sekarang aku pakai di rumah ini gitu. Jadi ceritanya ya kemarin aku pakai 3 rumah. Rumah aku yang lama pakai itu, kosan aku yang pertama pakai itu, dan kosan aku yang kedua juga pakai itu. Tapi ya semenjak kejadian ya, yang pertama tuh kayak gini ya, responnya lelet. Kalau reparasi itu butuh 2-3 hari, itu kan benar-benar membunuh waktu ya guys ya. Apalagi kita yang notabennya ini apa ya, sama waktu gitu. Maksudnya ini sepersekian detik pun kita di trading itu, apalagi jaringan jelek itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena aku sering dulu waktu pakai data ya, mobile data, itu entry di mana tiba-tiba ke execute-nya di mana. Ya itu kan sering terjadi, dan chartnya itu yang paling fatal, itu gerakannya itu nggak live gitu kalau misalnya jaringannya jelek. Jadi that's why kalau kita sebagai orang-orang yang trading atau di financial market itu, jaringan itu benar-benar harus yang bagus banget. Itu paling penting gitu. Nah, singkat cerita ya, karena dua kos-kosan aku ini dekat, yang satu ya nggak jauh dari sini ya kan. Jadi ya aku tahu beli perumahan ini juga karena dekat dengan kos-kosan itu yang pertama. Nah, kemudian dua kos-kosan itu ubahlah ke provider yang terbaru nih, tanda kutip yang baru masuk Pontianak, lagi gencar-gencarnya promosi, harganya lebih murah, Mbps-nya juga luar biasa ya. Jadi namanya Oksigen ya, mungkin ada teman-teman yang pakai juga ya di Pontianak, itu kayak baru-baru naik daun gitu ya. Nah, cuman aku kemarin request ke mereka untuk tarik sampai rumah ini, dan ternyata untuk yang terdekat dengan box itu harus sekitar 400 meter ke rumah ini gitu. Jadi mereka tuh cuma menyediakan free-nya itu sekitar 250 meter kabelnya, kabel ininya, kabelannya gitu. Jadi mereka nggak mau. Bahkan aku udah sempat kok request, mungkin kalian nanya, ya beli kabel aja tambahin. Udah, aku udah request. Kalau misalnya aku tambah kabel, tambah berapa bang? Mereka rejection gitu, mereka nggak mau gitu. Jadi dalam artian ya udah deh, kayaknya memang nggak bisa gitu dipasang di daerah itu. Padahal itu dekat banget guys. Komplek ini kompleknya rapat banget, di belakang rumah, depan rumah semua gitu. Ya, jadi mau nggak mau kami ambil dari yang belakang sana ya. Di sini ada rumah juga di belakang gitu. Kemudian diputusin, digunting sama tetangga kurang ajar itu ya. Jadi tadi sempat cerita juga sama beberapa tetangga, dan memang tetangga itu agak sedikit ya di luar nalar lah. Pokoknya intinya mereka mau bangun pagar gitu ya. Dan padahal kabel itu kan tinggi ya, kok bisa sampai diputusin dari atas tiang listriknya itu loh, diputusin. Bayangin aja. Itu benar-benar nggak make sense sih. Jadi akhirnya minta sama tetangga yang pas di belakang rumah ya, minta izin karena mereka bangunannya lebih tinggi, juga rumahnya sekitar 2,5 tingkat gitu ya. Jadi ya udah, tadi udah izin gitu. Dan ya, kalau untuk wifi ini benar-benar fatal guys. Karena aku juga yang standby hampir 1 kali 24 jam, biarpun aku nggak megang HP, tapi chart itu biasa itu hidup gitu. Kayak di PC hidup, kemudian di iPad hidup gitu ya. Nah, jadi itu sangat-sangat mengganggu produktivitas gitu. Nah, jadi memang untuk dua kos-kosan aku itu udah pakai wifi yang berbeda ya, dan lebih cepat banget. Rumah aku yang lama itu rencananya mau dikontrakkan, dan itu belum dibersihin. Jadi karena kan kami baru pindah 2 minggu ya ke rumah baru. Jadi belum dibersihin, dan itu masih pakai wifi yang ini ya, yang ini yang si punya PLN ini. Dan
aku nggak bayar gitu, karena ya ngapain juga aku nggak pakai gitu. Kalau ini agak sedikit itu ya guys ya. Jadi kalau kalian bilang bisnet segala macam ya sebenarnya bagus-bagus juga, cuman sama aja gitu, nggak bisa tarik kabel ya. Permasalahannya itu kemarin semua yang aku hubungin itu nggak bisa tarik kabel, tapi si ini itu ya si PLN ini ya mereka bilang oh bisa dekat gitu. Jadi tariklah kemarin dari belakang ya rumah yang sebelah sini. Kemudian sekarang minta sebelah yang kanan ini gitu, rumah di belakang. Jadi ya udah itu tadi lewat di atas atapnya padahal ya kan. Kenapa dipotong ya? Karena itulah dia. Kita hidup bertetangga karena ya mungkin dikiranya ini punya siapa, hak dia, tanah dia ya. Hati-hati ya sama tetangga yang kayak gitu. Oke. Ya sedikit intermezzo lah. Jadi ya kalau kalian pilih wifi, aku bukan mau promosi, tapi kalau menurut aku yang paling bagus sejauh aku pakai wifi itu Oxygen sejauh ini. Ya jadi responsifnya cepat, kalau ada kerusakan juga cepat. Pemasangannya misalnya kita request, kadang kan biasanya kita request hari ini pemasangannya besok gitu ya. Ini request pagi, sore udah dipasangin gitu. Itu benar-benar luar biasa kalau menurut aku Oxygen gitu. Oke. Lanjut kita bahas ke chart ya. Jadi hari ini tuh ada berita yaitu adalah OM ya dari Mantra yang sedang scam gitu. Jadi ini ceritanya lucu ya. Jadi gini, ini kan salah satunya token yang kita tahu ya, OM ini dari kapan lalu ya. Itu udah mengalami kenaikan 20.000 kali ya. 120 kali atau 120x. Nah, waktu Binance Blockchain Week di Dubai itu aku sempat mampir ke booth mereka gitu. Dan lucunya ini kan yang menjadi pertanyaan ya, kok bisa sampai se-scam itu? Nah ini aku tarik ya dari kapan ini? Ini dari 2000 berapa ya? 2000 ya let's say kita ambil dari 2024 aja lah ya. Kita ambil dari 2024 dari Januari 1 banget, tanggal 1 banget Januari ya di situ sampai ke sini ya. Sampai ke 2025 2025 Februari tanggal berapa itu 24 ya. Itu naiknya sekitar gila-gilaan juga. Ini kok cuma 2000 ya, padahal harusnya sih dari sini nih, dari bawah nih. Nah, ya kan kalian bisa lihat naiknya berapa belas ribu persen ya. Itu kan benar-benar luar biasa banget ya. Nah, jadi lucunya gini ya. Apakah semudah itu untuk suatu koin yang udah naik tinggi ya, kemudian crash dalam hitungan detik? Jadi artinya apa? Nah, jadi permasalahannya mungkin kalian nanya, permasalahan si OM ini apa bang sehingga dia tiba-tiba crash? Ya permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan itu, tapi untuk tokenomicsnya menurut aku itu sedikit unfair. Apa yang menyebabkan mereka mau membuat supply-nya menjadi unlimited seperti Ethereum. Kalau Ethereum kan memang dari awal udah unlimited, seperti Doge. Doge juga udah dari awal tuh unlimited gitu. Karena banyak juga koin yang punya supply limited atau eksklusif gitu ya, sekitar sekian aja gitu. Tapi si OM ini entah kenapa untuk harga price action mereka yang bagus-bagus aja tiba-tiba langsung ada pressure sell. Dan di sini kalau retail yang jualan itu sangat tidak mungkin guys ya. Karena ini jarang banget untuk retail dapat dari bawah. Ini kalau misalnya dia dapat dari bawah, dia jual di sini atau di sini kemudian crash, itu masuk akal. Jadi ini pasti timnya yang jualan gitu. Untuk supply-nya yang tiba-tiba unlimited itu gitu. Karena ini nggak mungkin banget minus 90% dalam satu hari, itu sangat impossible gitu. Dan kalian lihat ini langsung change of karakteristik yang sangat besar, ngebreak untuk low terakhir kalinya di September 2024 yang waktu itu harganya sekitar ya sama 0,8 sebelum dia rally ke $9 ya. Ini ya kita bisa bilang sebagai bubble ya. Ini another scam di crypto selain FTX dan Terra Luna gitu. Nah ini jadi menjadi pertanyaan, ini koinnya bagus nggak? Ya menurut kami, karena kalau kalian yang join channel CVXFin itu tahu ya, kami sangat senang sama OM meskipun kami nggak ada yang beli, cuman di scalping kan gitu. Bener-bener nggak ada yang dibeli, nggak ada beli di spot maksudnya. Karena waktu itu harganya tuh udah jauh tinggi, harga udah melambung, harga udah terlalu overpower gitu ya. Jadi kami udah nggak kedapetan gitu. Menganalisanya pun kayak waktu itu wah udah tinggi nih, udah berapa puluh X gitu ya. Tapi dia masih naik sampai ke $9 dan hampir ke $10 memang waktu itu. Sampai hari ini dia scam 90%, gila banget ya. Dan pertanyaannya ini harusnya nggak dibeli lagi ya. Dan mereka di sini sedang menjawab gitu ya. Nih, OM collapse, rug pull or market panic gitu. Mantra team response. Kalau menurut aku market panic ini nggak bakal sampai 90% dalam satu hari kalau misalnya retail yang jualan. Ini pasti ada campur tangan timnya yang jualan gitu ya.
Nah, kalian nonton aja ini respons timnya gimana. Kalau menurut aku sih ya bullshit semua isinya ya, karena aku udah dengar sedikit tadi. Dan ini disclaimer on juga, ini pakai bahasa Inggris. Jadi kalian kalau mau ya ini bisa translate gak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Ya, kalian cek aja nanti karena ya ini sedang lumayan juga guys ya. We are Mantra because we believe its vision for creating a blockchain platform capable of bringing real world asset RWA on chain. Ya, jadi mereka baru aja memang mainnet ke Mantra ya, Mantra Team gitu ya, ke Mantra Network. Jadi benar-benar ini mereka udah punya blockchain sendiri. Padahal backupnya tuh ada Binance Lab dan waktu itu juga sempat untuk launch pool ya di Binance juga. Dan sekarang berakhir scam. Parah sih, memang parah sih. Ini skip lah ya, yang kayak gini skip. Oke, setelah itu kita lanjut ke Bitcoin. Oke, nah jujur aku rindu banget ya ngelihat chart yang kayak gini, yang luas kayak gini. Oke, kita bahas ke Bitcoin, lanjut. Nah, untuk Bitcoin, teman-teman, kalau kita perhatikan plan kita masih ada yang belum kena sama sekali ya. Ntar, ini jam berapa nih? Ini oke. Nah, tadi kan aku buat plan ya untuk retest ke week yang ini dan ternyata belum diretest juga dan so far masih bullish-bullish saja kalau kita lihat dari chartnya ya. Masih bullish dan belum ada sesuatu yang gimana-gimana. Tapi yang menjadi momok adalah ini hari Senin dan tumben-tumbennya nggak terjadi manipulasi kayak gitu. Karena kalau misalnya terjadi manipulasi, kita akan langsung bisa bereaksi atau mengambil conclusion atau kesimpulan terhadap chartnya. Kemudian setelah itu, kalau kita perhatikan, ini masih ada 2 week yang harus dijemput harusnya. Nah, takutnya ya, week ini cuma dijemput and then dia baru turun kayak gitu. Entah dia turun ke sini atau dia turun ke sini baru bisa naik gitu. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka dia turun dulu. Ya maksudnya langsung turun aja udah nggak apa-apa, baru naik, jangan udah naik baru turun karena itu biasanya lebih sakit gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dilihat dari structure-nya, ini yang perlu ditakutkan ya, ini aku gambar sebagai plan merah ya, yang mana kita takut ini terjadi. Tapi kalau misalnya dia naik aja, ngebreak ini, kemudian lanjut naik ke atas, kita kasih plan hijau, ya ini it's okay, nggak masalah. Memang ini yang kita tunggu gitu. Dia mau retest ke supply 4 jamnya, yang mana supply 4 jamnya itu di sekitar area 88 sampai 87 ribu yang merupakan area major resistance atau order block kayak gitu. Yang mana break itu udah pasti kita bisa naik ke 90.000 karena sejauh ini selama ini ya ini udah real bottoming sebenarnya, membentuk bottom tertentu, membentuk modelan bottom kayak gini sampai akhirnya dia mempunyai kekuatan atau strength untuk naik gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita targetin ya, dari sini kita tarik swing high-nya dan di sini swing low-nya, ini kemungkinan Fibo 1,6-nya bisa aja ke harga 97.000. Tapi kita fokus aja dulu antara week ini dan antara 87 sampai 88.000. Ngebreak ini 88.000, reject dari ini kita akan turun lagi, bisa aja turun lagi ke sini ke 83.000. Nah, jujur ini belum ada confirmation apapun, jadi benar-benar kita harus menunggu ya. Nah, untuk Ethereum ya, ini Ethereum karena tumben-tumbennya lagi bagus-bagus banget ya. Jadi ini ada pembentukan demand baru ya. Coba kita hapus. Nah, ini ada pembentukan demand baru, demand yang cukup tebal, yaitu adalah demand 4 jam di situ yang memungkinkan, ini artinya dia udah mau membentuk structure bullish gitu. Nah, semoga dengan kenaikan si Ethereum ini membuat market juga semuanya naik dan bisa kembali recovery seperti sedia kala. Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saran aku jangan beli OM. Karena udah scam ya. Kalau udah kayak gitu itu nggak bakal dapat public trust lagi dan orang atau investor itu udah pintar, nggak bakal mau beli. Oke, percaya sama aku. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you next video. Ciao.